Pari Tiga menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Bangka Barat dengan penduduknya yang heterogen. Masyarakat Melayu dan masyarakat Tionghoa hidup berdampingan dan menyatu dalam keberagaman. Rona merah lampion berbaris rapi di setiap sudut kota Pari Tiga menandakan penyambutan Kongyan atau Tahun Baru Imlek yang tidak lama lagi akan berlangsung. Tidak sedikit masyarakat keturunan Cina sibuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Kongyan ini. Di Dusun Jebu, Desa Kelabat, Kecamatan Pari Tiga, masyarakat ramai melakukan tradisi penyambutan Tahun Baru Imlek. Salah satunya dikenal dengan tradisi cuci rumah. Aktivitas ini ramai dilakukan oleh masyarakat keturunan Tionghoa seminggu hingga 1 hari sebelum perayaan Tahun Baru Imlek. Mencuci rumah juga dikenal dengan membersihkan setiap sudut rumah sebagai bentuk penghormatan menyambut Tahun Baru. Sebaliknya, pada saat perayaan tahun dilarang untuk melakukan pembersihan rumah. Karena dipercaya jika membersihkan rumah pada saat Imlek akan membuang keberuntungan di tahun tersebut. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, membersihkan rumah berarti membuang segala keburukan yang menghalangi datangnya keberuntungan. Pencucian rumah dilakukan dari dalam hingga bagian luar rumah. Setiap ruangan biasa dibersihkan dalam 1 hari. Tradisi tahunan ini juga melibatkan seluruh anggota keluarga dari anak-anak hingga orang tua. Sebelum hari Imleknya itu kita udah cuci dulu biar besoknya bisa sembahyang, udah beres-beres semua. Udah dirapiin semuanya. Jadi besok kita tinggal sembahyang untuk sembahyang leluhur sebelum hari Imlek itu. Hari ini bersih ruang tamu, besok dapur, besoknya lagi kamar, besoknya lagi teras gitu. Jadi tiap hari lah cuci sampai seminggu kurang lebih sampai bersih semuanya. Pas hari H semuanya? Iya, pas hari H semuanya udah beres semua. Dan hari H itu kita semuanya kumpul untuk makan bersama satu keluarga besar. Biasa bisa dibilang wajib sih bisa. Cuman ini kan udah namanya tradisi turun-temurun dari dulu. Jadi tiap rumah mestinya kayak gitu bersih-bersih semuanya.
Nuansa merah kian pekat menghiasi pelataran rumah warga keturunan Tionghoa yang ada di Dusun Jebu, Pari 3. Warna ini menjadi simbol pelindung dari berbagai mara bahaya sekaligus membawa keberuntungan. Tidak hanya itu, warna merah juga dipercaya dapat mengusir sejenis makhluk buas yang hidup di dasar laut atau gunung yang dikenal dengan Nian. Makhluk buas ini biasa keluar saat musim semi atau tahun baru Imlek. Dalam sepekan menjelang Kongyan, setiap warga serempak memasang kain merah ini menjelang Kongyan. Ini menjadi tradisi yang kerap dijalankan selain tradisi cuci rumah dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Masang kain merah itu membawa hoki atau keberuntungan. Sejarahnya menurut mitos dahulu ada seekor hewan yang bernama Nian yang selalu mengganggu masyarakat, yang selalu muncul di tahun Imlek pertama, yang selalu juga mengganggu masyarakat, terutama anak kecil dan juga makan ternak masyarakat gitu. Pada suatu hari ada seseorang menyaksikan bahwa hewan itu lari ketakutan ketika melihat seorang anak kecil memakai baju merah. Dari situ masyarakat memasang kain merah di depan pintu serta lampion-lampion begitu, sehingga hewan tersebut tidak muncul lagi. Pemasangan pernak-pernik Imlek tidak hanya berlangsung di rumah. Di Tepekong dan Klenteng juga menjalani proses persiapan serupa dalam menyambut Kongyan. Mulai dari pemasangan pernak-pernik bernuansa merah seperti lampion, hingga melakukan pembersihan altar yang pada hari perayaan Imlek nanti digunakan sebagai tempat sembahyang warga Tionghoa. Persiapan menyambut Imlek juga dilakukan oleh banyak ibu rumah tangga. Memasak kue adalah salah satunya. Banyak jenis kue khas yang biasa dihidangkan pada perayaan Tahun Baru Imlek. Selain kue keranjang, kue bolu adalah salah satu kue khas yang biasa disiapkan saat menyambut Kongyan. Untuk mendapatkan cita rasa yang khas, masyarakat Dusun Jebu Pari 3 biasa mempersiapkan kue ini secara tradisional. Hal ini dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.
1 hari menjelang perayaan Imlek, anggota keluarga akan melakukan sembahyang khusus untuk mendoakan para leluhur. Ini merupakan salah satu persembahyangan yang utama di mana leluhur akan menerima lebih banyak persembahan. Masyarakat Tionghoa juga percaya bahwa arwah leluhur yang berada di dunia akhirat bergantung pada sanak saudara dan sahabat mereka di dunia ini. Ini disimbolkan dengan adanya persembahan yang disajikan di altar. Menurut keyakinan, makanan yang dimakan, uang yang dipakai, serta pakaian yang dikenakan oleh mereka berasal dari dunia manusia dan diberikan kepada mereka di dunia akhirat melalui persembahyangan. Pada persembahyangan ini, setiap anggota keluarga akan memanjatkan doa dan menyebutkan setiap permohonan untuk kesuksesan dunia pada tahun baru yang akan dihadapi. Waktu sembahyang terhadap leluhur biasanya dilakukan setiap bulan pada tanggal 1 atau Ceit dan 15 atau Capgo pada penanggalan Imlek. Untuk persiapan sajiannya untuk sembahyang leluhur. Nah, itu setiap sebelum Imlek hari pertama itu kita sembahyang dulu. Nah, kayak gitu. Tiap tahun kayak gitulah. Itu kalau sajiannya itu berupa samsang itu kan ayam, daging, tahu, tambah buah-buahan 3 macam, kue 3 macam, tambah arak lagi, araknya itu 5 cangkir, tehnya 3 cangkir, nah, gitu. Dia berdoa untuk keselamatan segala macam lah. Terutama untuk kesehatan lah itu. Untuk kesehatan, kerjanya sukses, lancar, kayak gitu-gitulah. Di hari perayaan Imlek, makan besar bersama keluarga adalah hal yang selalu dilakukan. Aneka jenis masakan akan dihidangkan di meja. Sedikitnya 12 jenis makanan tersaji dan siap disantap oleh seluruh anggota keluarga. 12 hidangan melambangkan 12 macam shio dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa. Selain melambangkan shio, masing-masing makanan tersebut juga memiliki makna tersendiri. Ya kita ada menunya, terus ada menu, terus tapi intinya sih kumpul bersama, ya kita makan-makan. Memang orang Tionghoa kita bisa begitu ya. Jadi acara yang mengakrabkan kita itu adalah kumpul dan makan-makan. Biasanya kalau mama kita udah biasa, kalau kita sih sedianya 8 macam ya. Kalau kenapa saya biasanya kita ambil 8 karena kalau 8 itu artinya kan 4. Jadi 4 itu artinya bisa lebih besar dan berkembang. Itu ada tentu saja daging babi, daging ayam, ikan, telur, sayuran. Biasanya saya tambahin udang, terus jeruk, buat itunya jeruk. Biasanya kita tambahin 1 sop lagi, ada sop. Sopnya ya bisa, kalau kita di sini orang Bangka, ya kita sopnya kayak pempek gitu, fucien sama tefukok gitu. Ditambahin sama teh. Jadi kalau pelengkap makanannya sih 8 macam, ditambah jeruk sama tehnya jadi 10 macam.
Kyunghi itu Kyunghi artinya itu adalah ucapan selamat. Biasanya yang kita itu kita sebutnya itu Kyunghi Fat Choi. Jadi ucapan selamat untuk lebih berjaya, lebih menanjak gitu. Nah, kalau di acara di Imlek kita kali ini, kalau di Imlek jadi Kyunghi Fat Choi Sin Yen Kwai Le. Jadi ucapan selamat di tahun baru dan bahagia. Oh ya, kalau Kyunghi itu di sini kita ada biasa untuk Kyunghi untuk orang tua, terus ada Kyunghi untuk teman-teman atau dengan rekan-rekan gitu. Jadi biasanya sih kalau kita biasanya bersujud ya sama orang tua ya gitu. Kalau sama teman-teman ya cukup ucapannya Kyunghi aja. Kalau kita kayak ada semacam prosesi bersujud berorang tua. Sebenarnya sih pada umumnya kan kita untuk kita selamat ya. Kita kita selamat, terus kita memberi kita ucapin, kita doalah biar tahun ini lebih baik dan lebih baik lagi biasanya. Terus kalau yang untuk orang tua itu adalah ladang kebajikan. Ladang kebajikan jadi dan orang yang paling penting yang melahirkan kita. Jadi kalau saya mumpung ada waktu selagi orang tua masih hidup, jadi kita sempatkan waktu untuk memuja bakti, misalnya untuk baktilah kepada orang tua. Pertunjukan barongsai adalah kemeriahan lain dari semaraknya pergantian Tahun Baru Imlek. Di Kecamatan Paritiga terdapat sedikitnya 2 hingga 5 kelompok barongsai yang sering tampil di perayaan hari-hari besar Cina. Dalam kepercayaan orang Cina, Liong atau naga dan barongsai menjadi lambang kebahagiaan dan kesenangan. Tarian naga dan singa ini dipercaya merupakan pertunjukan yang dapat membawa keberuntungan serta salah satu cara mengusir roh-roh jahat yang akan mengganggu manusia. Maka tidak heran, pertunjukan ini akan selalu ada dalam setiap perayaan Imlek. Di kota Paritiga, barongsai ini akan berkeliling di tengah kota dan berkeliling menghampiri pertokoan yang ada di pusat kota. Kalau untuk tema khusus ya, setiap tahun baru Imlek itu relatif sama. Ya, kita tidak ada tema khusus. Kita cuma intinya merayakan Imlek dalam suasana kebersamaan dan sukacita saja. Itu intinya. Kalau tim barongsai kita di sini biasanya kalau yang agak sering tampil itu mendekati momen-momen seperti Imlek kayak sekarang. Nah, terus kalau
hari-hari biasa itu kadang-kadang kita diundang dalam acara-acara tertentu, misalnya bisa di pesta ulang tahun, peresmian rumah, peresmian kelenteng, dan semacam sebegitulah. Kalau pas konyen seperti sekarang, kita biasanya painyen. Painyen itu istilahnya kita rumah ke rumah, door to door, untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Itu esensi dari painyen, dari rumah ke rumah, kampung ke kampung. Oh ya, kita painyen itu kita ke rumah ke rumah, door to door, nanti pemilik rumahnya akan memberikan angpau kepada barongsai. Itu keseruannya di situ. Kalau untuk tahun ini sepertinya sih relatif sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Cuma yang itulah keseruan kita main barongsai. Apalagi kalau di momen Imlek ini, konyen, kita bisa painyen rumah ke rumah dalam suasana sukacita kebersamaan, suka dan dukanya dalam satu tim, merasakan kekompakan dan sebagainya. Disitulah keseruan kita bermain barongsai. Dan inilah tradisi penyambutan Kongyan atau Tahun Baru Imlek yang dilangsungkan oleh masyarakat Tionghoa di Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat. Kehikmatan penyambutan dan kemeriahannya selalu terjaga setiap tahunnya.